Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, di mana pada beberapa waktu yang lalu kita telah sampai pada maqalah yang ke-14, di mana pada maqalah yang ke-14 tersebut disebutkan bahwasanya barang siapa yang menyangka ada pelindung pada dirinya selain Allah Subhanahu wa taala yang lebih bisa melindunginya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia sedikit sekali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menganggap dan merasa bahwa ada musuh yang lebih besar daripada dirinya sendiri, maka sungguh ia tidak mengenal dirinya sendiri. Maknanya bahwasanya Allah lah satu-satunya pelindung, dan sebenarnya yang menjadi kendala dan musuh akan seseorang itu adalah dirinya sendiri, yakni hawa nafsunya sendiri. Hari ini kita lanjutkan kajian kita pada maqalah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-maqalatul khamisata asyarah. Maqalah yang ke-15. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala. Ini merupakan maqalah yang berasal daripada ucapan atau perkataan daripada sahabat mulia yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menjelaskan tentang makna firman Allah Ta'ala, yakni ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Ayat yang berbunyi telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Ayat tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Adapun yang dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq berkata di dalam tafsir mengenai ayat tersebut, bahwasanya yang dimaksud dengan al-barru huwal lisanu wal bahru huwal qalbu. Beliau memberikan keterangan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Kerusakan pada fasad atau kerusakan pada daratan, kerusakan pada daratan yakni kerusakan pada lisan. Wal bahru wal qalbu, adapun kerusakan yang tampak pada lautan itu maksudnya adalah hati. Jadi kerusakan yang telah timbul di muka bumi ini yang berupa kerusakan di darat dan di laut, maka kerusakan di darat itu adalah kerusakan daripada lisan. Sebab manusialah yang menghuni daratan, dan kebanyakan daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh makhluk daratan itu adalah bersumber daripada lisannya. Wal bahru, sedangkan lautan adalah hati manusia. Kenapa hati manusia itu diibaratkan sebagai lautan? Karena betapa luasnya lautan itu yang seolah tiada bertepi, demikian pula lah luasnya hati seseorang ketika dia menempuh jalan yang benar, yakni jalan yang baik. Dia akan menyelami lautan ilmu kebaikan dan menyelami lautan kesenangan beribadah kepada Allah yang tiada bertepi dan tiada terukur dalamnya. Begitu juga jika dia terperosok pada suatu kesalahan yang terus-menerus, maka seperti lautan itu pula lah luas dan dalamnya kerusakan yang timbul pada orang tersebut. Fa idza fasadal lisan, apabila rusak lisan, bisababi masalan, yang diakibatkan oleh apa yang disebutkan, bahwasanya kerusakan lisan itu sebab mengumpat, kemudian sebab mencaci, sebab memfitnah, maka akibat kerusakan lisan itu bakat alaihin nufus, maka akan ditangisi oleh manusia. Jadi sesuatu yang berupa cacian, berupa fitnah,
dan lain sebagainya, maka ia akan ditangisi oleh manusia, atau manusia akan menangis akibat perbuatan tersebut. Wa idza fasadal qalb, dan apabila yang rusak itu adalah hati, rusaknya hati itu birriya'i mathalan, seperti akibat daripada riya seseorang, sifat-sifat yang buruk yang berada tersembunyi di dalam hati, yakni penyakit hati, ada riya, ada iri, ada dengki, dan lain sebagainya. Bakat alaihil malaikah, maka malaikat akan menangis karena menyesali perbuatan tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada nasihat yang ke-15 ini, hendaklah kita senantiasa menghindari berbuat kerusakan di darat dan di laut, dan melalui keterangan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, bahwasanya janganlah sampai kita termasuk orang yang merusak dunia ini karena lisan-lisan kita, dan juga janganlah sampai kita termasuk orang yang rusak hati kita sehingga malaikat pun akan menangis karena menyesali perbuatan tersebut. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.